Layar Lebar dilirik Wulan Guritno kemudian. Dimulai dari sebuah film arahan sutradara Mira Lesmana, Wulan akhirnya terus melaju dalam lakon-lakonnya yang beragam. Sebut saja di film Kejar Jakarta, Naga Bonar, Bukan Cinta Biasa, sampai film bergenre horor Suster N. Dan semua bermula dari Panggilan Jiwa. Akhirnya saya dapat waktu itu film pertama saya Gi. Dan kebetulan alhamdulillah saya langsung dihandle oleh orang-orang hebat gitu, Mbak Mira Lesmana sama Riza, dan itu gak gampang. Saya casting bolak-balik gitu. Saya tidak melihat diri saya si Wulan Guritno peran utama di sinetron hits itu yang lagi booming gitu, nggak kayak gitu, karena nggak seperti itu gitu, karena memang saya melihatnya adalah bukan popularity ya, karena saya melihat ini passion saya, hidup saya, acting, film, teater, apa segala macam. Jadi target saya adalah mendapatkan peran yang baik dan saya mendapatkan, saya bisa memerankannya dengan baik. Jadi itu saya harus kerja keras, nanti bonusnya adalah uang, popularitas dan segala macam, itu adalah bonus belakangan gitu. Sebenarnya awal mulanya saya terpanggil dari diri saya dulu. Saya ngeliat situasi kondisi perfilman kita atau apa, tapi saya dari diri saya dulu, dalam arti saya sebagai pemeran, sebagai artis seni peran tidak merasa terpuaskan gitu. Karena perannya tidak ada buat saya gitu. Kalau di Hollywood atau di perfilman di Eropa gitu, mungkin di Asia yang lain gitu, sebagai pemain kok puas ya gitu. Besok peran ini, besok peran itu, besok gilingan padi, besok tua, besok muda, besok peranin 3 orang, besok peranin 5 orang gitu kan. Kayak karena ceritanya beragam, apa juga hal kecil kayak sebuah pohon bisa dijadikan sebuah cerita yang menarik gitu. Sebuah keadaan yang menarik gitu. Kalau kita kan nggak ada itu lagi ceritanya, horor lagi, cinta-cintaan lagi, ABG lagi. Bagaimana gue udah kagak ABG lagi, gak dapet peran dia lama-lama ya kan. Jadi tapi untungnya ternyata perfilman kita berbeda gitu. Terus mengasah bakat di layar lebar sampai beberapa kali mendapat penghargaan bergengsi di dunia film. Di antaranya pada MTV Indonesia Movie Awards sebagai pemeran pembantu wanita terbaik. Wulan tak puas hanya sampai di situ, juga menjadi seorang produser. Menurut saya semua peran yang pernah saya jalani itu berat. Karena kalau lo sungguh-sungguh sama peran lo dan lo mempelajari, mau itu cuma 2 scene, 5 scene, 10 scene, peran pembantu, peran utama, tapi kan lo mempelajari sebuah karakter. Sama-sama aja mempelajarinya gitu, tidak ada perbedaan. Walaupun nanti diterapkannya adalah lo peran utama. Tapi itu kan duniawinya, peran utama, peran pembantu, 2 scene, 10 scene. Tapi pada saat lo mendalami peran itu kan sama-sama aja kesulitannya gitu. Jadi semuanya sulit. Tapi saya juga terpanggil, saya mau berkarya, bikin film gitu. Saya mau kontribusi, memuaskan selera masyarakat gitu. Teni Adinata bikin film seperti ini, Mira Lesmana bikin seperti ini, Bang Joko seperti ini, Mas Fandi, Havandi seperti ini. Semua punya jalurnya masing-masing gitu. Mungkin saya seperti ini. Didasarkan juga dari favorit saya gitu, genre film kesukaan saya. Saya memang suka drama crime gitu. Berkolaborasi bersama sang suami, Adila Dimitri, lahirlah Dilema. Sebuah film yang menggambarkan sisi gelap Jakarta yang berhasil meraih penghargaan di Detektif Film Festival Moskow, Rusia. Maka seperti janjinya, ia mempersembahkan piala tersebut untuk Indonesia. Saya ingin bawa nama bangsa gitu. Dan alhamdulillah kemarin film pertama kali saya buat, ya walaupun gak laku di negara ini, saya dapat Best Picture, Best Film di Detektif Film Festival di Rusia, di Moskow. Dan itu yang waktu disebut kan bukan Wulan Guritno WGE Pictures itu, tapi Dilema from Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah mungkin dalam skup kecil, tapi pelan-pelan visi misi saya percaya pada saat visi misi kita kuat dan kita berjuang untuk itu dan kita yakin God, universe, magnet itu tuh akan datang gitu. Nah itu juga yang membuat saya amazed ya, dari yang perkembangan dia cuma berdiri di atas layar sampai dia sekarang bisa mengatur apa-apa yang di belakang layar. Dari film yang terakhir dapat penghargaan sebagai Most Favorite Actress ya, di Dilema, itu pun ya dia ikut terlibat langsung di belakang layar semuanya. Sampai termasuk
dia pun cerita itu mengantar itu untuk editing, mengantar filmnya sendiri dia ikut turun tangan dari A sampai Z. Bukan masalah efisiensi, ya efisiensi untuk efisiensi dan efektivitas untuk bekerja penting ya, apalagi untuk itu mempengaruhi budget. Tapi dia melakukan itu untuk pembelajaran dia, seperti itu. Jadi dia ingin tahu kalau emang gue nggak cuma bisa berdiri dan bicara depan layar, mempelajari skrip, tapi gue bisa berada di belakangnya seperti orang-orang yang pernah mengajarkan gue untuk hal yang luar biasa ini. Tak mudah menjalani totalitas dalam berkarir di film. Penghayatan karakter kerap terbawa dalam keseharian di rumah. Benarkah Adila akhirnya mengerti dan terbiasa dengan perilaku aneh Wulan saat jiwa tokoh yang ia perankan itu terus menempel pada raganya? Suami saya mulai terbiasa kalau dia menikah dengan orang gila. Gitu kayaknya ya. Awalnya dia shock jujur. Nanti kalau lo wawancara Adila, ya gue gak tahu lo akan wawancara dia apa enggak. Karena dia, kalau saya kan dari kecil ya udah terbiasa dengan kehidupan drama gitu, dari orang tua saya yang bercerai, kawin sama ini, kawin sama ini gitu kan. Terus saya ya drama kehidupan saya sendiri gitu kan. Terus pekerjaan saya juga seni peran gitu yang bener-bener saya dalamin banget gitu. Jadi ya dia mulai terbiasa gitu. Saya bondolin, ini rambut saya 2 tahun nih baru 1 tahun baru tumbuh lagi segini karena waktu saya cepat jadi cowok. Saya memang pengen total di segala peran saya gitu. Pada saat saya memerankan peran itu saya menjadi dia, kadang suka terbawa ke rumah. Dia tuh emang cinta film banget. Jadi dan apa ya, namanya cinta itu kan beda ya dari sekedar suka ya. Jadi Wulan itu selalu berusaha untuk menggali apa sih yang menjadi kemampuannya dia dalam dunia perfilman itu sendiri. Jadi nggak mau cuman sekedar saya main film dan selesai gitu ya. Sosok Wulan itu sangat dia pengen gimana film yang biasa itu jadi luar biasa gitu loh. Dia juga pengen seperti kayak karakter yang ini tuh mungkin biasa, tapi mungkin kalau Wulan pengennya jadi luar biasa. Jadi supaya orang tuh ikut terbawa dalam situasi di film tersebut gitu. Pada saat saya jadi ini saya jiwa maskulin saya keluar dan Dila mulai mengerti gitu. Pada saat itu dia diemin saya gitu. Dia tidak coba menggubris karena pada saat menggubris saya akan kebingungan gitu, ya kan? Ini gue Wulan apa Rima misalnya perannya itu, dan itu akan mengganggu pekerjaan saya. Gampangnya lo pernah lihat kan orang kemasukan setan gitu, yang tiba-tiba atau lo nonton film yang kok beda ya nih orang ya, kok ngomongnya ini suaranya lebih berat, ini kok beda ya, biasanya dia kan gak suka sambel, kok dia jadi suka sambel ya gitu. Ya itu terjadi sama saya di rumah gitu, pada saat saya menjadi orang lain suka kedobel-dobel gitu, dan tapi Dila udah tahu. Alhamdulillah suami saya tahu which one is the real Wulan and which one is not gitu. Saya menikah umur 18 tahun dan begitu saya umur 21 rasa itu hilang total.